Widantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik berasal dari segala penjuru. Puji syukur dan angai bahagia saya sampaikan kepada Ida Sang Yang Widiwasa, karena berkat Asong Kertawara Nugraha beliau, saya dapat menyampaikan Dharma Wacana yang berjudul Panca Satya sebagai dasar menjalani kehidupan yang jujur. Lantas, apakah yang dimaksud dengan kejujuran tersebut? Umat Dharma yang berbahagia, dalam Manu Smarti bab 5 sloka 109 disebutkan bahwa air digunakan untuk membersihkan tubuh dari kotoran luar, tetapi ketulusan dan tanpa kekerasan adalah pembersihan pikiran. Kejujuran dianggap sebagai kesucian batin. Itulah sebabnya kejujuran dianggap sebagai kebajikan tertinggi. Makna dari sloka tersebut adalah ketika tubuh kita kotor, kita dapat membersihkannya melalui mandi sehingga kotoran-kotoran dari luar tersebut dapat hilang. Akan tetapi, untuk membersihkan pikiran dan juga batin, kita memerlukan kejujuran. Itu sebabnya kejujuran sangat penting dalam kehidupan kita. Kejujuran merupakan cara yang paling baik yang dapat kita lakukan untuk mencapai kesucian pikiran dan juga batin. Namun, pada perkembangan zaman yang semakin maju seperti sekarang ini, ada banyak sekali kebohongan-kebohongan yang kita temukan. Kebohongan tersebut sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di lingkup keluarga, sekolah, pendidikan, rumah tangga, pekerjaan, maupun di media sosial. Orang yang melakukan kebohongan tersebut tentu saja memiliki tujuan tertentu. Tujuan tertentu tersebut bisa saja untuk menguntungkan dirinya sendiri maupun menguntungkan pihak-pihak tertentu. Akan tetapi seperti yang kita semua ketahui bahwa kebohongan atau ketidakjujuran tersebut merupakan perilaku yang tidak baik dan seharusnya tidak kita biasakan. Kebohongan-kebohongan yang tercipta tersebut muncul dari kebohongan-kebohongan kecil dari dalam diri kita sendiri. Itu sebabnya sangat penting untuk menerapkan hati yang jujur berdasarkan dari diri kita sendiri. Perilaku yang jujur, perkataan yang jujur, yang tidak berdasarkan pada kebohongan dapat kita mulai dari diri kita sendiri. Lantas, bagaimanakah cara agar kita dapat menerapkan kejujuran dimulai dari diri kita sendiri? Dalam agama Hindu, ada sebuah ajaran yang dapat kita jadikan pedoman dalam menjalani kehidupan yang berdasarkan pada kejujuran. Ajaran tersebut bernama Panca Satya. Panca Satya memiliki makna 5 macam kesetiaan atau kejujuran yang harus kita pegang teguh. Kelima nilai yang ada dalam Panca Satya tersebut tidak hanya sekedar teori semata, akan tetapi jika kita benar-benar menerapkannya dalam kehidupan kita, maka nilai dari Panca Satya tersebut akan memiliki pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan kita. Lalu, apa sajakah kelima bagian dari Panca Satya tersebut? Dalam Sarasa Muscaya sloka 132 disebutkan bahwa kuneng luwir ingurajakena nihan satya ta makawa hingsa hatyawasana taya hayawa ta purusya haiwa kasaten gleng hayawa pasunya mangkana tuening tan yogya ujara kana. Artinya, adapun kata-kata yang patut diucapkan ialah kata-kata yang mengandung kebenaran. Jangan yang berupa penusuk hati, jangan yang merupakan umpatan. Hendaknya kata-kata yang bermanfaat, jangan kata-kata yang kasar. Jangan kata-kata yang mempengaruhi kemarahan orang lain. Jangan kata-kata yang mementingkan diri sendiri. Dan jangan kata-kata yang berupa fitnah. Demikian misalnya kata-kata yang tidak dikeluarkan. Ini bermakna bahwa dalam menyampaikan perkataan, kita tidak boleh hanya mementingkan diri kita sendiri. Kita harus jujur dalam menyampaikan kata-kata. Apa kata-kata yang keluar dari diri kita harus jujur dan sesuai dengan kenyataan.
Namun, perlu dipikirkan bahwa kata-kata tersebut harusnya adalah kata-kata yang baik, bukan kata-kata yang memancing amarah orang lain, bukan kata-kata yang berupa fitnah, bukan kata-kata yang untuk menjelekkan orang lain, bukan kata-kata yang untuk memperoleh keuntungan bagi diri kita sendiri. Kata-kata tersebut harusnya kata-kata yang baik, kata-kata yang bukan berupa cemoohan bagi orang lain, bukan kata-kata yang untuk menghina atau menyakiti hati orang lain. Sehingga kata-kata yang kita keluarkan tidak hanya jujur, akan tetapi juga tidak merugikan maupun menyakiti orang-orang lain, baik itu orang-orang di sekitar kita maupun orang yang tidak kita kenali. Cara yang dapat kita lakukan untuk menerapkan ajaran dari Satya Wacana dari dalam diri kita sendiri dapat kita terapkan dari hal-hal yang sederhana yang dapat dimulai dari diri kita sendiri. Misalnya adalah ketika kita melakukan sebuah kesalahan, kita berani mengakui kesalahan yang kita lakukan dan tidak menciptakan kebohongan-kebohongan baru untuk menutupi kesalahan tersebut. Selain itu, bisa kita lakukan dengan cara tidak melakukan kebohongan untuk membahagiakan orang lain. Ini mungkin seperti kebohongan-kebohongan kecil, akan tetapi jika kita lakukan terus-menerus, kebohongan-kebohongan tersebut akan berlanjut menjadi kebohongan-kebohongan yang lebih besar. Bagian yang kedua adalah Satya Herdaya, yang memiliki arti jujur atau setia terhadap kata hati. Pada sebuah situasi, kita mungkin tahu mana perbuatan yang benar atau baik dan mana perbuatan yang salah. Akan tetapi, kita tetap melakukan perbuatan yang salah tersebut untuk memperoleh keuntungan pribadi. Sebagai contoh, misalnya saat kita duduk di bangku sekolah dasar. Pada saat itu ada ulangan dan kita lupa untuk belajar. Kita mengambil cara untuk menyontek, padahal kita tahu bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang salah dan guru akan marah apabila kita ketahuan mencontek. Akan tetapi kita tetap melakukan kegiatan tersebut dan berharap agar pada saat ulangan kita mendapatkan nilai yang besar. Ini merupakan sebuah tindakan yang mencerminkan perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran dari Satya Herdaya, di mana kata hati kita tahu bahwa perbuatan mencontek itu adalah perbuatan yang salah, tetapi kita tetap melakukan perbuatan tersebut. Mungkin ini adalah hal yang terbilang cukup kecil mencontek. Namun, apabila semakin kita besar, kita terbiasa dengan kegiatan mencontek tersebut. Semakin kita dewasa, kita akan terbiasa dengan hal tersebut dan akan memaklumi hal tersebut. Dan lama-kelamaan, kegiatan tersebut akan menjadi sebuah kebiasaan, di mana kebiasaan tersebut adalah kebiasaan yang buruk. Untuk itu, penting bagi kita untuk menerapkan Satya Herdaya mulai dari diri kita sendiri. Bagian yang ketiga adalah Satya Laksana. Satya Laksana memiliki makna jujur atau setia terhadap perbuatan. Kejujuran tidak hanya tentang pikiran dan juga perkataan yang kita ucapkan, namun harus dapat dibuktikan dengan perbuatan yang kita lakukan. Satya Laksana memiliki makna bahwa kita harus jujur dan juga bertanggung jawab terhadap perbuatan yang kita lakukan. Contoh dari Satya Laksana yang dapat kita lakukan dari dalam diri kita sendiri dan dimulai dari diri kita sendiri adalah selalu jujur, tidak mencuri, tidak mengakui milik orang lain, dan berani bertanggung jawab atas perbuatan yang telah kita lakukan. Bagian yang keempat adalah Satya Mitra. Mitra memiliki arti teman, jadi Satya Mitra berarti setia atau jujur kepada teman. Di sini, setia kepada teman dapat dimaknai dengan kita yang setia kepada teman yang kita punya. Nah, misalnya tidak menjelek-jelekkan atau memfitnah teman kita. Saat teman kita melakukan kesalahan, kita menegurnya dengan cara yang baik-baik dan tidak membicarakan teman kita di belakang. Satya Mitra merupakan hal yang sangat penting karena kita selalu butuh teman dalam hidup kita. Yang kelima adalah Satya Semaya, yaitu setia terhadap janji yang kita buat. Satya Semaya ini berarti ketika kita membuat sebuah janji, kita harus menepatinya. Misalnya kita berjanji untuk lebih disiplin, lebih rajin belajar, dan akan bangun lebih pagi. Nah, ketika kita membuat janji tersebut, kita harus menepatinya.
Meskipun janji tersebut kita ucapkan untuk diri kita sendiri, kita harus menepati janji tersebut. Karena janji yang kita ucapkan harus ditepati agar kita tidak terbiasa untuk mengingkari janji. Itulah kelima bagian dari Panjasatya yang dapat kita jadikan dasar dalam menjalani kehidupan yang jujur. Kelima bagian tersebut apabila benar-benar kita lakukan, maka kita akan memperoleh kehidupan yang berlandaskan atas kejujuran. Di mana, seperti yang kita ketahui, kejujuran merupakan hal yang sangat penting. Kejujuran merupakan hal yang sangat penting untuk memperoleh hati yang bersih. Sekian Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan Parama Santi. Om Santi.